Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, hari ini sharing lagi ya kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Alhamdulillah hari ini itu masuk di minggu ketiga teman-teman, tapi ini aku upload videonya itu agak telat sedikit ya, jadi mohon maaf banget. Harusnya di tanggal 14, kalau enggak ya di tanggal 15, tapi ini agak ngaret ya, mohon dimaklumi. Karena kalau bulan Ramadan ini bener-bener kita edit video aja butuh tenaga ekstra ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, sebelum kita memasuki budgeting minggu ketiga, ini kita evaluasi dulu untuk sisa anggaran di minggu keduanya. Nah, buat teman-teman gimana nih keuangan di Ramadan ini? Biasanya over budget dari anggaran apa? Boleh untuk sharing juga di kolom komentar. Nah, alhamdulillah ya, di minggu kedua ini agak sedikit ada progres yang luar biasa. Karena di minggu pertama itu hampir saja mengenai boncos ya teman-teman, karena sisanya hanya Rp7.000. Nah, di minggu kedua ini alhamdulillah ya teman-teman, ada 3 kategori yang ada sisanya ya. Yang pertama ini di belanja lauk pauk, ada anggaran sisanya sebesar Rp5.000. Kemudian di jajan anak ada sisa sebesar Rp2.000. Dan ini yang terakhir di dana jaga-jaga ada sisa sebesar Rp25.000. Nah, ini lanjut ya untuk total keseluruhan sisa di minggu kedua ini terhitung dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 14 sebesar Rp32.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Tapi yang bedanya ini uangnya tidak aku masukin ke dompet bulanan ya teman-teman, langsung aku masukin ke sinking fund karena ini tuh ada rencana untuk pulang kampung, cuman kayaknya belum dapat THR ya. Nah, dari uang tunjangan hari raya itu biasanya untuk ongkos, kemudian kebutuhan-kebutuhan di perjalanan. Nah, ini harus di cover dulu dari uang mingguan ya teman-teman. Makanya di sini aku prioritaskan dulu untuk dana aman. Fungsinya nanti ketika untuk pulang kampung bisa tercover ya dari dana aman ini. Jadi nanti uang THR-nya bisa dialokasikan untuk sedekah, zakat fitrah, dan juga lain-lain. Nah, buat teman-teman gimana nih? Udah pada menerima untuk tunjangan hari rayanya apa belum? Semoga bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin ya. Dan jangan lupa disisihkan sedikit untuk tabungan ya teman-teman, supaya ya sedikit-sedikit ada yang nempel gitu ya. Nah, seperti judul videonya adalah memprioritaskan untuk dana aman terlebih dahulu. Nah, dana aman ini buat teman-teman yang belum tahu adalah dana darurat. Hanya katanya aku ganti ya teman-teman jadi dana aman, supaya terafirmasi juga masuk ke alam bawah sadar bahwa insya Allah segala sesuatu dan keadaan itu masih bisa kita ikhtiarkan lewat dana aman ya teman-teman. Kayaknya kalau dana darurat sebutannya itu benar-benar kayak serem banget ya. Makanya kita tidak asing dengan kalimat dana darurat. Percuma ngumpulin dana darurat tiap hari darurat. Wah, itu udah harus kita rombak ya, mulai dari kalimatnya, mulai dari afirmasi positifnya, mulai dari pengaturan keuangan. Pokoknya butuh dirombak semuanya ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah ya untuk di Maret week 3, Masya Allah tabarakallah, ini udah memasuki puasa di minggu ketiga ya teman-teman. Alhamdulillah ya, kita insya Allah untuk puasa dan juga lebaran di bulan yang sama ya. Nah, ini untuk di week 3 itu dari tanggal 14 sampai 20, anggarannya tidak jauh beda, sama malahan ya teman-teman. Nah, ini ada 3 kategori, ada 3 kolom. Yang pertama ada kategori, yang kedua ada jumlah budget, dan yang ketiganya ada sisa budget. Untuk kategori seperti biasa belanja sembako aku anggarkan Rp100.000. Ini pembelanjaannya mungkin ke minimarket aja, jadi belanjanya menyesuaikan aja dengan durasi waktu dan juga barang yang habis ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya untuk pengeluaran yang kedua. Di sini ada belanja untuk lauk pauk, aku anggarkan sebesar Rp200.000. Nah, untuk yang ketiga ada jajan anak, aku anggarkan sebesar Rp50.000. Kemarin itu sempat ada yang komen juga ya, untuk jajan anak ini memangnya cukup gitu ya untuk 1 minggu. Insya Allah ini cukup ya teman-teman, tergantung kita cara ngaturnya aja. Nah, kalau untuk anak aku lebih ke cemilan homemade, tapi seselingan ya gitu. Kalau misalkan lagi pengen jajan keluar, itu baru kita ke warung. Itu pun di selektif banget ya, karena jajanan sekarang itu kebanyakannya gula semua ya teman-teman. Jadi paling ada jatah susu ultra itu paling ya 1 hari itu 1 bungkus atau 1 kotak. Kemudian cemilan yang manisnya paling ya 1 kemasan aja gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan budget Rp50.000 ini insya Allah lebih dari cukup ya. Bahkan kadang kalau ada sisaan sekitar 15 atau 20 itu aku belikan untuk vitamin. Nah, lanjut ya teman-teman, untuk pengeluaran selanjutnya ada family time. Di sini aku anggarkan sebesar Rp50.000
Rp100.000. Karena untuk takjil ini kayaknya nggak beli juga ya, paling aku bikin aja di rumah, dan untuk esnya paling baru beli gitu. Ini lanjut untuk bensin aku anggarkan sebesar Rp100.000 karena jarak tempat Pak suami kerja itu lumayan deket ya, jadi insya Allah untuk budget segini itu udah cukup. Nah lanjut untuk galon aku anggarkan sebesar Rp20.000 karena untuk 1 minggu ini paling ngisi ya cuma 1 kali aja ya teman-teman. Nah di kolom bawahnya juga udah aku tulis untuk inspirasi menu selama 1 minggu, kemudian ada rincian catatan pengeluaran. Ini aku zoom ya teman-teman supaya lebih rinci dan terlihat lebih jelas untuk tulisan per kategorinya. Nah ini untuk inspirasi menu selama 1 minggu. Di hari pertama ada ayam teriyaki dan juga cah kangkung. Di hari kedua ada ikan kembung, sambal dan juga lalapan. Di hari ketiga ada ayam geprek. Kemudian aku libur masak kayaknya. Nah untuk hari keempatnya ada udang pedas manis, martabak tahu dan juga tumis sawi. Hari kelima ada telur dadar padang, kemudian ada tumis sawi campur tahu. Hari keenamnya itu ada tempe penyet dan juga sayur sop. Untuk hari ketujuh itu biasanya menyesuaikan, pokoknya dihabiskan terlebih dahulu untuk sisa-sisaan makanannya ya teman-teman. Jadi sudah dipastikan kalau misalkan mau belanja lagi untuk minggu selanjutnya, kulkas nih bener-bener dalam keadaan kosong melompong ya teman-teman. Nah untuk bagian bawah ini adalah rincian catatan pengeluaran. Jadi setiap pengeluaran apapun itu di minggu tersebut aku tulis di sini. Nah kebetulan untuk di belanja sembako dari anggaran 100.000 ini mungkin aku membutuhkan beras. Untuk berat 2,5 kilo sekitar harganya tuh 32.000-an. Lanjut untuk tisu ini aku kayaknya beli online karena lumayan ya, 5 pack cuman 25.000, dan untuk di warung terdekat itu 10.000-an ya teman-teman satu packnya. Untuk deterjen ini paling yang bubuk ya teman-teman. Nah lanjut untuk belanja lauk pauk 200.000 itu udah aku tulis semua rincian catatan untuk belanja apa aja, jadi udah dipastikan insya Allah budget 200.000 ini lebih dari cukup. Nah lanjut ya, ini sesi paling menyenangkan sih karena kalau udah masukin uang ke dompet budgeting rasanya Masya Allah seneng banget dan lega sekali ya, karena udah dipastikan uang ini sudah ada posnya masing-masing ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing juga. Jadi kalau misalkan dipergunakan dengan amburadul ya tidak akan ada sisa, bahkan mungkin tidak akan bisa nabung ya teman-teman. Ini karena udah diatur aja gitu ya, udah di sedemikian rupa, di rem sana sini. Jadi ya diusahakan aku ketika dapat rezeki atau dapat uang itu sedikit ya aku mengusahakan untuk bisa cukup, dan ketika agak besar alhamdulillah itu aku mengusahakan supaya bisa nyisa atau bisa nempel ke emas ya teman-teman. Nah ini lanjut ya, untuk uangnya di week ketiga ini sebesar Rp570.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini untuk pengeluaran per minggu ini adalah kebutuhan sehari-hari ya teman-teman, meliputi kebutuhan makan, kebutuhan jajan, dan juga kebutuhan transportasi. Nah untuk kewajiban seperti kontrakan dan juga tanggungan dan untuk menabung itu di awal bulan ya teman-teman. Nah oke, alhamdulillah wa syukurillah, ini untuk budgeting di minggu ketiga sudah selesai teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.